Hai, Assalamualaikum, selamat datang kembali di kanal Tupi Alma bersama saya Rina. Nah, oke, di video kali ini saya mau sharing tentang bahasa lagi, belajar bahasa asing lagi. Banyak yang bilang kalau udah dewasa itu agak-agak susah memahami bahasa gitu kan. Oke, kalau udah tua tuh kayak susah belajar bahasa asing ya. Banyak teman-teman yang misalnya mengeluhkan kalau udah tua kayaknya susah deh belajar bahasa asing gitu kan, karena lidahnya udah kaku, atau misalnya udah banyak yang dipikirin, atau udah banyak kosakata yang di kepala gitu. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang gimana kita bisa mengikuti cara bagaimana anak-anak bisa dengan mudah menyerap atau menguasai atau berkomunikasi dalam bahasa asing. Di video kali ini saya mau kasih contoh nyata, itu siswa saya. Jadi sebenarnya bukan siswa yang bersiswa sih, jadi ini siswa saya dari Kuwait. No, Fatima. تقدر تسوي له كذي وخليه ياكل. What is it? It's just like Sebenarnya bukan siswa yang gimana ya, tapi memang karena anak ini pengen orang tuanya bisa bahasa Inggris gitu ya. Jadi kita sebenarnya setengah belajar setengah main gitu sebenarnya. Jadi bapaknya ini orang Iran, ibunya orang Indonesia, tapi mereka tinggal di Kuwait gitu. Tiap berapa tahun sekali gitu mereka ke Indonesia. Saya kerja sama istilahnya kerja ya, maksudnya kan karena saya ngajarin anaknya gitu. Dari si anak pertamanya umur 3 tahun, umur 5 tahun, umur 7 tahun, nah bahkan kemarin terakhir itu 1 tahun lalu itu anaknya umur 12 tahun. Nah sekarang saya tuh ngajarin adiknya, jadi yang anak pertamanya udah lancar bahasa Inggrisnya walaupun masih kentara aksen Arabnya, tapi bahasa Inggrisnya udah lancar, maksudnya udah mengerti banyak hal, udah bisa baca gitu, bisa nulis dalam bahasa Inggris karena mereka sekolah di sekolah internasional gitu. Nah tahun lalu saya baru ngajarin adiknya, yang satu umur 7 tahun, yang satu umur 6 tahun, tapi 6 tahun juga kayaknya kurang waktu itu ya. Sekarang sih udah 6 tahun ya, udah mau 7 tahun sekarang umurnya. Jadi tahun lalu saya ketemu mereka ke Indonesia, saya diminta untuk ngajarin baca sama nulis kedua anaknya itu. Nah si anak yang bikin saya terkagum-kagum itu sama anak yang terakhir, si perempuan ini, jadi yang umur 6 tahun ini. Jadi namanya Fatimah. Jadi si Fatimah ini umurnya belum 6 tahun, tapi bahasa Inggrisnya tuh udah lancar banget. Jadi kita nggak akan nyangka kalau dia adalah orang yang berbahasa Arab gitu. yeah, I think he likes your chip. Love the corn chips. Yeah, I the love corn it. chip. My brother loves that too. Yeah. Tuh. Padahal orang tuanya nggak ngomong bahasa Arab. Bahkan si kakaknya yang umur 12 tahun ini pun nggak ngomong bahasa Arab gitu. Dia pun sekolah di sekolah berbahasa Arab, karena sengaja kenapa dimasukkan sekolah bahasa Arab dulu sebelum nanti sekolah internasional SD-nya. Di TK-nya ini dia berbahasa Arab karena biar anaknya bisa ngomong bahasa Arab gitu. Mungkin orang tua juga terheran-heran kali, kok anaknya bisa gitu ngomong bahasa Inggris gitu. Kalau saya tanya dari ibunya itu, dia tuh sering nonton film berbahasa Inggris, terus mungkin karena emang juga punya bakat di bahasa mungkin, jadi mungkin cara dia menyerap kata-kata itu mudah banget gitu. Jadi kayak orang tuanya mungkin, kata ibunya, dia sesekali ngomong bahasa Inggris ke bapaknya sesekali ngomong bahasa Inggris ke si Fatimah ini. Sedangkan ibunya cuma bacain cerita dalam bahasa Inggris, itu pun nggak sering gitu. Intinya nih anak bisa ngomong bahasa Inggris cuma dari nonton video gitu. Dan awalnya saya mungkin anaknya cuma bisa ngomong segitu-gitu aja gitu, tapi ternyata ada kata-kata yang bikin saya terkagum-kagum. Misalnya kayak dia bisa ngomong ever after gitu, atau misalnya dia mau ngomong apa ya, saya lupa. Jadi waktu itu ada kata-kata yang saya bikin, kok anak ini tahu gitu. Dan sebenarnya kalau disuruh nerjemahin anaknya juga mungkin nggak bisa ya, tapi nah itu dari anak-anak kita belajar ketika kita belajar bahasa asing itu kita belajar konsep, bukan belajar menerjemahkan gitu. Jadi anak ini paham konsep, jadi ketika dia nonton video, dia mungkin memperhatikan pergerakan atau dia memperhatikan cerita, terus akhirnya masuk ke kepikirannya tentang
konsep kata ke konsep itu masuk gitu loh. Gimana ya gitu, ngerti nggak sih teman-teman? Ya pokoknya intinya gitu. Jadi dia nggak mempelajari, nggak menerjemahkan dari kata-kata yang dia dengar terus ke bahasa natifnya dia gitu, bahasa Arab, bukan. Jadi dia emang benar-benar belajar dari apa yang dia lihat, terus dia memproses itu, dia pakai ke kehidupan nyata gitu. How is it? Can't see it. Tuh, tangannya dituntun, Nih, tangannya pegang nih. Gitu, pegang tangannya. Hold the hand, hold the hand. Kayak nonton dede, kayak nonton dedenya, punya dede enggak? Is it one hand? Yeah. Just hold it, just hold it. Kind of scared. Jadi ketika dia memahami kalimat dan kata, dia tuh memahami konsep. Jadi dia tuh kayak memproses dari pergerakan atau mungkin ekspresi atau mungkin pergerakan, ekspresi, gestur gitu. Mungkin dia belajar dari situ gitu, bukan dari menerjemahkan terus ke bahasa asing, ke bahasa natifnya diterjemahin gitu. Kayaknya enggak gitu. Karena ketika saya nanya misalnya, dia tahu apa itu junk food. Dia bisa jelasin ke saya apa itu junk food. Anak umur yang belum 6 tahun udah paham kata junk food gitu. Atau misalnya saya nanya, waktu itu iseng-iseng nanya, dia tahu nggak sih arti clumsy gitu. Dia tahu clumsy, tapi ngejelasinnya dengan menjelaskan suatu peristiwa gitu. Misalnya ibunya misalnya pakai baju kepanjangan, terus karena dia nggak hati-hati, terus ibunya kesandung gitu. Terus ya itu dia menjelasnya kayak gitu. Jadi berkonsep, bukan menerjemahkan dari bahasa dia ke bahasa, bukan bahasa Inggris ke bahasa natifnya gitu. Kita bisa mempelajari bahwa ketika kita mau menggunakan suatu bahasa asing gitu, jangan menerjemahkan tapi mengikuti alurnya gitu. Jadi mengikuti apa yang ada atau apa yang kita dengar dan lihat pergerakannya tuh kayak gimana. Yang bikin kaget itu adalah si Fatimah ini bahasa Inggrisnya lebih bagus dari bahasa Arab gitu. Makanya kenapa bapaknya atau orang tuanya itu menyekolahkan TK-nya si Fatimah ini ke sekolah berbahasa Arab dulu, jangan berbahasa Inggris dulu, karena takutnya malah bahasa Arabnya malah nggak bagus gitu. Dia tinggal di negara berbahasa Arab ya, jadi nggak mungkin kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu lebih bagus dari bahasa Arabnya gitu. Dan selain itu Fatimah juga, kenapa saya terkagum-kagum sama ini anak, karena hampir nggak ada aksennya gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu dia kalau misalnya kita nggak bilang dia berbahasa Arab atau dia keturunan Arab, kita nggak akan tahu kalau dia itu orang Arab, karena emang aksennya hampir nggak kedengeran gitu. What are you doing? What did you find? That's just a rock. It's a rock, only a rock. Rock. And I found that. Squish! Terlepas dari itu, mungkin dia termasuk anak yang emang otaknya atau ininya lebih ke bahasa gitu ya, bukan ya, maksudnya itu mungkin kelebihan ya. Oh iya, tapi itu mungkin kenapa belajar bahasa itu nggak cuma misal nonton dari video aja, tapi emang karena kan bahasa itu ada, seperti yang saya sebutkan, bahasa itu ada membaca, menulis, berbicara, mendengarkan. Oke, mungkin dari nonton video kita udah, mungkin video anak bisa berbicara bahasa Inggris atau berbicara bahasa asing, tapi untuk membaca, menulis tetap butuh belajar, butuh guru gitu. Jadi kalau misalnya ya udah belajar bahasa Inggris dari video aja gitu kan, nggak bisa gitu, tetap butuh guru, karena ada mendengarkan, menulis, ada membaca, dan struktur atau grammar yang perlu dipelajari gitu. The next one is T. Yeah. Oh, look. Like, Yeah, that's right. maybe go there, down. Okay, you can write down. Karena kan kalau belajar bahasa itu kan ada 4 skill yang mesti dipelajari ya.
berbicara, mendengarkan, menulis dan membaca. Jadi kalau misalnya Fatimah tetap butuh belajar membaca dan belajar menulis. Karena banyak kasus gue ngerti kok apa yang diomongin tapi nggak bisa ngomongnya gitu. Karena mungkin mikirnya takut salah grammar, takut nanti dibilang jelek bahasa Inggrisnya atau gimana. Nah, anak kecil ketika belajar bahasa kan mereka nggak ada kepikiran kayak gitu kan. Mereka kalau emang paham apa dua arah gitu, mereka akan jawab, akan ngomong gitu. Mereka nggak akan mikir nanti grammar salah, nanti nggak mikir grammar salah, nggak mikir diketawain, nggak mikir nanti kata-katanya jelek atau enggak. Saya bisa kasih contoh nyata gitu ya, atau cara kita belajar bahasa itu yaitu melihat cara anak kecil belajar bahasa asing gitu. Karena emang mereka nggak akan mikirin tentang grammar atau tentang apapun nanti aku salah atau gimana, enggak, tapi mereka kayaknya praktek aja gitu. Makanya kita ketika belajar bahasa itu anak-anak bisa jadi contoh yang bisa ditiru gitu. Cara anak-anak belajar berbicara dalam bahasa asing itu bisa ditiru gitu. Dan salah satunya adalah yaitu siswa saya itu, Fatimah itu gitu. Tapi kalau misalnya masalah grammar atau masalah struktur, saya pikir dia belum paham ya. Jadi kenapa banyak yang bilang ketika kita mau belajar bahasa asing jangan mempedulikan grammar atau struktur, karena itu nggak akan berhasil. Tapi kalau menurut saya sih nggak gitu juga gitu. Maksudnya jangan mentang-mentang kita mau belajar bahasa asing terus mentang-mentang grammar itu harus harus diabaikan. Tapi bukan berarti kita harus mengabaikan, tapi kalau bisa ketika kita tahu kata atau kalimat dalam bahasa asing, kalau bisa ya dalam waktu bersamaan kita cari tahu kenapa strukturnya kayak begitu, kayak begini, kayak begitu, kayak begini, kayak gitu. Dan belajar bahasa itu belajar konsep, bukan belajar menerjemahkan dari bahasa natif kita. Oke teman-teman, kayaknya itu aja mau saya sharing untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih yang udah subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.